Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ahmad Alfiansyah. Atau Elisa Indasari, Radeni Supriyan Hareti. Nah, di kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang Customer Relationship Management atau biasa disebut sebagai CRM. Apa sih CRM itu? Customer Relationship Management merupakan suatu cara atau metode bagaimana suatu perusahaan memaintain suatu hubungan atau relasi dengan customer, sehingga diharapkan dengan adanya CRM ini hubungan antara customer dengan perusahaan berjalan dengan baik atau tidak ada miskom di antara kedua belah pihak, seperti itu. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat di video berikut. Di sini akan dijelasin apa sih CRM itu lebih jelasnya, seperti itu. Are you looking for a better way of managing your interactions with customers? Do you want to use your valuable information about customers to become more profitable? Would you like your sales, marketing, and customer service teams to be able to work from anywhere? Finding answers to these questions feels impossible, but what if there was a solution that could help you do all of this and more? What if you could manage your customer information in one place, automate your sales processes, and generate reports in real time? We built that solution. Let's cover the basics. CRM stands for Customer Relationship Management, and it's a way of managing interactions with prospects, leads, and customers as they move through your sales cycle. CRM software helps businesses improve customer relationships by organizing communications across departments, including sales, marketing, and customer service. With CRM software, all of your customer data lives securely in one place, meaning you can spend less time worrying about your tools and more time developing profitable relationships. At Sage, we help businesses achieve the impossible. Take spreadsheets. Now, we'll always have a place in our heart for spreadsheets, but there was a time when many of our customers relied on spreadsheets to manage all of their customer data. Our customers face problems like maintaining multiple versions of the one spreadsheet. When salespeople for these companies left, nobody was able to use the information they left behind. Our customers overcame these problems with CRM. Now, they are storing valuable information in one place where everyone can collaborate on what matters. Your marketing team can use CRM to create more profitable campaigns. Your customer services team can use CRM to provide world-class support. Your sales teams can use CRM to automate key parts of the sales process. CRM and your Sage accounting solution will help you see how every area of your business is performing Dengan adanya centralized database, kita akan mempermudah accounting dalam measurement atau melakukan perhitungan plus profit dan segala macam. Jadi dengan adanya data yang tercentralized, kita akan mempermudah penentu kebijakan dan hal-hal lainnya yang ada dalam perusahaan, seperti itu. Next. Jadi customer relationship management itu tentang apa sih? Pasti tentang customer, bagaimana perusahaan itu nge-serve customer-nya dengan baik, dengan well, akhirnya customer-nya tertarik dengan perusahaan kita. Jadi CRM itu tentang finding customer, menemukan customer. Entah untuk nambah customer, kan kita nggak bisa pungkirin kalau perusahaan itu pasti tujuannya kan untuk menghasilkan profit. Profit itu dihasilkan dari transaksi dengan customer. Makanya dia untuk menemukan customer yang lebih banyak. Terus collecting info about them along the way. Jadi ngumpulin informasi juga, bagaimana sih caranya buat nambah customer, bagaimana caranya buat nge-track customer agar tertarik sama perusahaan kita, bagaimana agar customer itu juga mau belanja terus lah, istilahnya tertarik terus dengan perusahaan kita, nggak pindah ke perusahaan lain. Terus using that info to enhance their experience. Ini sama sih buat nambah pengalaman perusahaan itu sendiri juga, dan agar foster long term relationship, memperpanjang hubungan dengan customer. Lalu lanjut, ini ada CRM, piramid CRM. Paling bawah itu dari teknologi. Jadi CRM di sini kita membahas tentang teknologinya juga. Jadi dasar base-nya itu tentang teknologi. Habis teknologi, terus marketing, sales, sama support kan. Marketing itu kan yang udah dijelasin kemarin juga tentang cara marketing, cara mengiklankan produk, cara nge-track customer buat beli produk kita dan lain-lain. Terus
untuk meraih customer yang lebih banyak. Nah, di sini ada fokus on the customer. Jadi fokusnya apa sih? Di situ tuh ada pertama tuh apa yang mereka butuhkan. Jadi kita harus tahu apa yang sebenarnya customer butuhkan gitu. Terus yang kedua itu apakah kamu menawarkan program atau produk dalam merespon kebutuhan mereka. Jadi kita mencari apa sih sekarang yang lagi dibutuhkan si customer itu gitu. Sama your organization. Jadi kenyamanan organisasi, dari segi kenyamanan organisasinya seperti apa dan bagaimana gitu. Lalu ada paradigma. Di paradigma shift ini kita bisa lihat apa sih perbedaan antara retailing, old retailing atau cara lama dengan cara baru. Nah, kalau cara lama itu bisa dilihat di sini ada kayak mass customer, supply driven, transaction focus, print and outer media, somewhat adversarial, separate sales and service support, obscure pricing, and time consuming. Maksud dari mass customer sendiri itu customernya nggak di leveling, jadi semuanya dipukul rata. Itu yang benar-benar jelek sih dalam sisi customer sendiri, karena nggak semua customer itu memiliki level yang sama seperti itu. Jadi misalnya ada kayak customer gold di mana paling loyal dengan perusahaan kita, ada customer silver yang let's say customernya ya biasa-biasa aja. Nah, kalau dulu itu masih dipukul rata. Kalau dengan new retailing itu lebih ada customize-nya, ada leveling atau perbedaan di setiap customer seperti itu. Lalu supply driven, kalau dulu itu dulu itu disuplai aja, tapi kalau sekarang itu berdasarkan permintaan. Jadi kita nggak ada penimbunan di gudang. Jadi kita akan membuat atau memberikan layanan berdasarkan demand atau permintaan dari customer itu sendiri seperti itu. Lalu kalau di cara lama itu ada transaction focus. Kalau yang baru ini di retailing yang baru itu bagaimana sih kita memaintain relation yang bagus ataupun hubungan yang bagus dengan customer. Jadi kalau dulu kayak lebih ke yang penting transaksinya banyak, tapi kalau sekarang gimana sih kita harus meningkatkan hubungan yang baik seperti itu, karena hubungan yang baik itu akan meningkatkan transaksi itu. Lalu yang selanjutnya print atau media. Kalau di new retailing itu lebih ke web based information, karena sekarang kan base-nya teknologi, jadi semuanya based on teknologi. Jadi kita lebih main di media, lebih main di internet seperti itu. Lalu selanjutnya kalau dulu itu for adversarial, kalau sekarang lebih profesional. Lalu bundled offering daripada separate sales. Kalau dulu itu kayak setiap promo itu beda-beda, terus yang handle itu beda. Kalau sekarang itu ada bundle atau biasanya itu disebut bundling service. Jadi kayak misalnya kalau di First Media ataupun di Speedy itu biasanya ada bundling kan, misalnya telepon sama internet. Itu lebih disukai sama customer daripada pisah-pisah, karena itu benar-benar nggak, selain mahal itu inconvenience banget buat customer. Lalu ada transparent pricing. Jadi transparent pricing itu yang dimaksud itu pricing kita atau penghargaan dalam setiap service kita itu jelas. Jadi misalnya kita ambil untung berapa itu customer juga tahu. Jadi kayak kita benar-benar nggak let's say korupsi lah dalam artian kayak gitu, atau merugikan customer. Lalu yang selanjutnya efficient atau short duration. Jadi kalau dulu itu kayak waktunya lama banget atau time consuming baik dalam proses ataupun dalam penghubungan atau transaksi sama customer. Kalau sekarang itu lebih efisien karena semuanya udah web based information, udah menggunakan IT dalam semua hal, dan ada bundling offerings, terus sama banyak profesional yang nge-handle daripada dulu yang kayak ya lebih banyak bukan lebih nggak profesional kayak gitu lah. Next. Nah, di sini ada position your organization for CRM. Nah, ini masih menggunakan tradisional organisasi. Jadi di mana eksekutif itu sendiri membuat decision antara middle management lagi dan middle management. Nah, di bagian bawah sini frontline staff itu merupakan customer contact, di mana customer contact itu sendiri merupakan ya, jadi customer contact ini maksudnya kontak dari perusahaan itu ke customer itu bagaimana. Nah, banyak organisasi itu naruh customer service-nya lah istilahnya. Naruh customer
dan mungkin gajinya juga kurang, dan dia juga mungkin staffnya juga kurang tahu informasi tentang pekerjaan dia itu apa sih. Misalnya dia jelasin tentang produknya, mungkin dia juga kurang tahu tentang produknya itu apa, terus perusahaannya itu bagaimana, organisasinya bagaimana. Jadi kan kalau misalnya staffnya juga kurang informasi, dia untuk deliver itu ke customer kan juga susah. Nah makanya di CRM yang baru itu dia pakai website. Your website is your organization. Jadi website itu adalah perwakilan dari organisasi yang kita diriin itu. Bukan sekedar website doang yang kepampang, tapi itu juga deskripsiin segalanya tentang perusahaan kita itu, nggak cuma buat komunikasi, tapi segala-galanya. Terus customers interacting with your site or interacting with your business. Jadi customer yang akses ke website kita itu bukan berinteraksi sama kita doang, tapi interaksi sama whole bisnis kita itu bagaimana. Kita juga harus website kita itu dibikinnya tuh sama bagaimana, apa itu user friendly atau enggak, bisa dimengerti atau enggak, merangkum informasi yang cukup atau tidak, informasi detail atau tidak, dan tersampaikan dengan baik atau tidak. Ini yaitu information centered organization. Kalau yang dulu itu masih kayak informasinya scattered atau apa sih namanya, terpecah belah karena emang nggak ada centralized data kan. Kalau di baru ini, kalau di CRM itu datanya tercentralized, jadi semua divisi bisa mengakses mulai dari budget, program evaluation, marketing, sales, BD ataupun customer service. Mereka bisa mengetahui informasi apa aja sih yang tersedia dalam customer seperti itu, mengenai customer. Jadi baik dalam pembuatan promo atau bundling promo, penentuan harga, pembuatan kebijakan dalam service itu bisa dengan mudah dibuat seperti itu karena adanya centralized data. Selanjutnya yaitu peran teknologi dalam CRM. Tadi udah dijelaskan di paradigma apa tadi, segitiga paradigma yang di awal tadi, bahwa kenapa teknologi sebagai baseline, karena CRM sendiri itu kan menggunakan teknologi. Jadi teknologi menjadi baseline karena semua informasi yang bakal diproses itu menggunakan teknologi, sehingga kenapa teknologi menjadi baseline dalam segitiga CRM ini. Lalu yang selanjutnya marketing and sales and service. Marketing, sales and service sendiri berada di urutan kedua setelah teknologi karena mereka yang bakal menggunakan atau yang menggunakan teknologi itu lah istilahnya seperti itu. Jadi dengan adanya teknologi ini marketing akan dipermudah kerjanya. Dengan begitu mereka bisa membuat suatu program offering dari pemanfaatan teknologi tersebut. Dan yang paling akhir customer ya. Kenapa customer berada di paling atas dalam segitiga itu sendiri? Karena customer kita tempatkan sebagai kayak yang paling kita utamakan lah seperti itu. Itulah kenapa dia berada di paling atas posisinya. Lalu selanjutnya kenapa sih CRM? Oh ya, selanjutnya video. More customers means higher profit. But at the same time, it becomes difficult to keep contact with each one individually. Every day, sales managers interact with a huge number of existing and potential clients. Usually, the information about them is stored in different files. Sometimes important things can be written even in old notebooks and on stickers. Who to call back and when, what to suggest, what to talk about. You can easily get confused with old-fashioned client bases and lose a customer as a result. Besides, some sales managers consider databases their private property. So if a specialist gets sick, goes on vacation, or retires, his database can actually become unavailable for the rest of the company. Stop depending on the human factor. There is a solution, and it's called Customer Relationship Management, CRM. The CRM system is an automatic method of sales management. The system can effectively conduct both individual orders and big complex ones. No more papers, notes, and complicated files. Create a single database of contacts. Segment it according to different criteria and parameters. Consider the needs of potential customers based on their personal data. Complete the customer portrait with information from social networks. Communicate with them properly. CRM. We have a contact. Human memory is not perfect, but with the CRM system, any information about meetings, messages, contracts, and orders will always be on hand. Customers appreciate the attention.
You won't forget to wish your partner a happy birthday or congratulate him with other holidays. Remember about the important things. Mobility is crucial to you? Work with CRM from your smartphone or tablet. In our CRM system, you can create your own social network to exchange operational information with colleagues. Effective planning is the key to success. Plan your working hours, schedule appointments. You can conduct business correspondence and receive calls directly in the CRM system. The analytics will show the employee efficiency. Track conversions in your sales funnel. Make predictions. Automate business processes of your company. Information about each transaction will be securely stored. You can return to any stage of cooperation with the customer whenever you want. Useful articles, instructions, templates, documents, presentations, all the necessary documents are stored in a single database. Work with the CRM system will be absolutely safe and secure. If desired, you can customize its interface according to your needs. Always in touch with the customer. It's priceless. Nah, dari video ini kita bisa menyimpulkan bahwa kalau dulu itu kayak database masih setiap divisi punya database sendiri. Terus kayak ketika share database atau share data, mereka masih menggunakan flash disk atau segala macam, dan itu penyebab utama dari kehilangan data ataupun kerusakan data. Nah, dengan adanya CRM ini, dengan adanya centralized data yang dari CRM ini, itu bakal mempermudah kita dalam menjalankan suatu bisnis seperti itu, mulai dari centralized data, jadi semua data jadi satu server, dan banyak keuntungan yang lainnya, misalnya research customer behaviornya itu bisa langsung di store juga, jadi semuanya juga bisa mengakses. Di samping itu juga adanya secure level, di mana meskipun pihak tertentu atau divisi tertentu tidak bisa mengakses data lain, tapi semuanya berada di satu pintu, dalam artian satu aplikasi. Jadi mereka tidak perlu membuka atau menutup aplikasi yang lain. Cukup dengan CRM, maka semua data bisa dikelola, apalagi khususnya buat manajerialnya bakal lebih mudah seperti itu. Jadi kenapa harus pilih CRM? Ya karena emang kemudahan dalam pemberian suatu informasi dan pengelolaan suatu informasi. Seperti itu. Nah, ini di sini ada where is your information. Jadi di mana sih nanti informasi kamu disimpannya? Jadi di .cms itu bisa menjadi jembatan penghubung antara informasi yang ada dan seputar informasi tersebut. Nah, selanjutnya di situ ada, sebelum kita mulai nih, kita harus make sure dulu website kita tuh harus lebih mudah, easy and intuitive, native. Jadi mudah dan untuk dinavigasi dengan fokus pada informasi pelanggan dan kebutuhan tugasnya. Terus ada juga menyediakan informasi terkini. Jadi berita-berita yang ibaratnya berita-berita yang di website itu harus up to date, yang jangan kolot, ibaratnya berita udah lama tapi masih terpampang gitu. Nah, terus ini jadi di sini ada gimana sih sebelum memulai itu, pertama hindari beberapa situs yang terputus, terus yang kedua itu kayak hindari duplikasi usaha dengan mengintegrasi info dari sistem lain. Terus yang ketiga ada mulailah membawa segala sesuatu yang Anda ketahui tentang pelanggan bersama dalam satu tampilan. Jadi itu tadi sebelumnya dijelasin tentang website kita tuh sebenarnya harus bagaimana sih biar bagus gitu, biar mudah diakses oleh pelanggan, segala macamnya, nggak boleh ada jaringan koneksi yang terputus dan lain-lain. Terus sekarang use teknologi to help build the relationship. Jadi kita menggunakan teknologi untuk membangun hubungan dengan pelanggan itu. Pertama, itu caranya itu bikin customer akun. Jadi setiap customer itu punya akun masing-masing. Jadi dia kayak punya dunia miliknya sendiri dalam website kita. Terus personalisasi konten-kontennya yang harus kita berikan harus bagus. Terus customer service buat customernya juga bagus. Misalnya dia entah dia mau melakukan apa tuh service-nya ada dan baik, tersampaikan dengan baik. Terus memanajemen acara dan pendaftaran.
pendaftarannya maksudnya ada, karena dia bikin akun tadi kan pasti ada pendaftaran untuk bikin akunnya, terus sebagai alat komunikasi itu sendiri. Nah ini tuh hal-hal yang harus kita perhatikan, yang kita harus perhatikan untuk customer dapatkan gitu, yang customer bisa dapetin dari website kita. Pertama dia tahu nggak sih kita tuh organisasi apa, kita tuh perusahaan apa. Terus apakah nanti kalau misalnya dia udah tahu, kita bakal ada di top list dia, maksudnya dia bakal terkesan sama perusahaan kita, bakal ada di top list dia. Terus consider 4 CIS, customer, cost, convenience, sama communication. Terus persisnya pembeliannya itu prosesnya gampang atau mudah. Kan kalau misalnya prosesnya sulit kan pasti customer juga mungkin ada meninggalkan kita. Selanjutnya yaitu communication appropriately, atau biasanya gimana sih di sini kita bisa lihat bagaimana sih pembelian yang mempermudah customer seperti itu. Kita bisa lihat dari awareness, kita harus building awareness terhadap produk yang kita buat seperti itu, dengan artian kayak buat tag, logo, slogan yang mempermudah customer dalam mengingat seperti itu. Lalu seeking, shopping, and purchasing, dalam artian dengan adanya awareness itu mereka bakal mengingat produk kita, lalu dengan easily bakal shopping ke website kita seperti itu. Lalu yang selanjutnya di sini kita bisa lihat traditional marketing funnel. Kalau traditional itu mereka kayak pakai corong, dalam artian kayak strangers, friends, and shoppers, mereka itu saling berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lain dalam suatu kesuksesan produk. Dalam artian kamu pasti bakal mereferensikan orang lain produk yang kamu beli seperti itu. Nah, sedangkan di sini kita bisa lihat dari strangers, friend, shopper, customer, lalu jadi loyal customer. Jadi itu seperti tahapannya, dari mulai strangers dulu, lalu dari friend to friend, lalu jadi shopper kayak frequently you do the shop, and then jadi customer kayak you get used to buy it, and then jadi loyal customer kayak you get used to it, kayak gitu. Why am I using English? Oke, di sini other funnels kayak jenis customer yang lainnya itu seperti alumni, lalu jadi event attendance, volunteer, jadi leader. Jadi dari alumni dulu, lalu mereka menghadiri acara, lalu karena lihat acaranya bagus, lalu jadi volunteer, lalu mereka jadi leader, atau mereka propose untuk membuat acara yang sama di masing-masing kota seperti itu. Dan bisa dilihat juga kayak prospect, visitors, members, lalu conference attendance, lalu jadi kontributor. Sama sih untuk urutannya, mulai dari kayak strangers atau orang yang nggak tahu, terus mereka jadi loyal customer. Nah, di sini kita bisa lihat marketing strategisnya apa aja sih. Goal atau tujuan dari strateginya itu memindahkan atau membuat orang itu menjadi seperti mengikuti alur funnel tersebut yang tadi telah aku jelaskan. Jadi mulai dari strangers atau orang yang nggak tahu apa-apa sampai mereka menjadi loyal customers seperti itu. Lalu yang kedua, success measured by conversion rate. Jadi rate yang dilihat itu kayak dari strategi kita, program-program kita, itu berapa banyak orang yang bergabung menjadi customer dan menjadi loyal customer. Nah, dari situ semakin banyak maka marketing strateginya itu berhasil atau benar. Lalu dilihat yang terakhir, on average 0.5% of strangers become customers, dalam artian dengan semakin sedikitnya margin persen orang strangers atau orang yang nggak tahu produk kita menjadi loyal customers atau customers, itu bisa dikatakan sebagai succeeded dalam marketing strategi kita. Nah, Oke. Nah, pause aja. Pause ya. Tiga. Nah di sini ada strategi marketing planning. Nah yang pertama itu mulainya kayak gimana sih? Jadi pertama lihat dulu siapa targetnya, mau siapa. Nah di sini tuh kan ada target pasar. Nah target pasarnya tuh pasar apa harus dipilih. Nah terus dia seberapa banyak targetnya. Nah lalu yang kedua itu ada apa yang dicari di setiap segmen pasar. Misalnya yang paling banyak
di tahun itu adalah bagian kosmetik atau makanan atau dan sebagai macamnya. Lalu ada apa yang mereka ketahui tentang Anda, sama lebih ke bagaimana mereka belajar tentang Anda. Jadi itu cara-cara sebelum memulai research. Lalu selanjutnya itu kita identify market segmennya itu. Jadi kayak kita mau menjualnya ke misalnya ke anak kecil, remaja, orang terus sama orang tua, itu kan pasti beda. Kemauan dia beda, kebutuhan dia beda dan lain-lain. Terus match your program offering to market. Ya tadi kayak misalnya kalau anak muda kita oke lah nawarin baju-baju bagus. Mungkin kalau yang udah tua kita nawarinnya daster. Kayak setiap segmen-segmen itu masih beda kebutuhannya. Terus for each segment develop specific strategies. Kalau misalnya kita udah menentukan segmennya apa aja, terus kita mengembangkan strategi apa nih buat kita nge-reach segmen itu mau ke organisasi kita. Terus habis sudah ada strateginya, kita implementasi strateginya itu, kita lakuin strateginya, kita collect data, terus kita perkirain hasilnya itu kita bakal gimana kira-kira. Pas kita udah ngelakuin itu semua, kan pasti ada pembelajaran baru. Dari pembelajaran itu nanti yang bagus kita lanjutin, keep going, yang jelek bakal diperbaiki lagi istilahnya. Jadi gitu sih, itu berbagai macam strategi marketing planning-nya. Nah, Oke, jadi itu sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun tutur perbuatan ataupun istilah juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.